Jumpa kembali sobat All About China. Bagaimana setelah libur panjang? Semoga makin bersemangat. Topik menarik yang akan kita bahas, ilmu bergengsi milik Amerika, milik SpaceX yang dibangga-banggakan dan menjadi monopoli semata, kini dikuasai juga oleh Cina. Ilmu core atau lower stick roket mendarat kembali setelah menyelesaikan tugasnya menghantar upper stick. Inti dari metode ini adalah core atau lower stick dapat digunakan kembali. Hal inilah yang membuat nama SpaceX melambung tinggi dan antariksa Amerika kembali berlari, serta Elon Musk menjadi manusia terkaya seketika di bumi setelah saham SpaceX melambung tajam. Metode VTVL ternyata menghemat banyak biaya peluncuran muatan ke orbit. VTVL adalah vertical take off dan vertical landing, meluncur secara tegak lurus dan kembali mendarat dengan cara yang sama. Metode inilah yang membuat bagian utama dapat digunakan kembali lewat mengganti beberapa part saja dan maintenance, sehingga mengurangi biaya peluncuran lebih dari 30%. Inti roket tidak perlu diproduksi atau ganti baru. Sebelum kehadiran SpaceX, Amerika mencatat performance yang melamban dalam aspek peluncuran roket, disebabkan mahalnya biaya peluncuran roket dari Amerika maupun perusahaan Amerika, baik perusahaan gabungan seperti Boeing, Lockheed Martin Space, Northrop Grumman, dan lain-lainnya. Peluncuran roket berkemampuan besar dapat menelan biaya triliunan rupiah. Bahkan roket NASA SLS yang baru dikembangkan dan akan membawa Amerika kembali ke bulan perlu 60 triliun rupiah sekali meluncur atau 4,1 miliar US dollar. SpaceX Falcon 9 mencatat biaya paling murah sekitar 870 miliar rupiah untuk sekali peluncuran. Namun tahun 2022 angka tersebut berubah seiring inflasi di Amerika. Kini SpaceX Falcon 9 harus menghabiskan 1,4 triliun untuk sekali melakukan peluncuran roket. SpaceX mengubah performance antariksa Amerika. Sebelum kehadiran SpaceX, Rusia menjadi pilihan utama Amerika disebabkan biaya peluncuran Rusia jauh lebih murah. Metode VTVL lah yang menjadi peran utama dalam menekan biaya. SpaceX mulai mempelajari metode ini dan mengujinya pada tahun 2012 hingga 2013 dan berhasil melakukan peluncuran perdana metode VTVL pada akhir 2015 dan terobosan yang mengubah teknik peluncuran roket modern. Kini perusahaan-perusahaan swasta peroketan Cina mempelajari metode VTVL. Mereka antara lain ada Link Space, iSpace, OneSpace, Expect, Deep Blue Aerospace, Galactic Energy, dan Landspace. Sejauh ini hanya 2 perusahaan startup peroketan Cina yang menunjukkan performance metode VTVL yang menjanjikan. Mereka adalah Link Space dan Deep Blue Aerospace. Link Space tahun 2019 mampu menguji metode VTVL dengan ketinggian 300 meter dan mendarat kembali dengan akurat. Kabar menariknya pada akhir tahun ini, mereka akan menguji VTVL hingga 100 km alias suborbital. Berita yang lebih memuaskan datang dari Deep Blue Aerospace, baru saja menyelesaikan uji VTVL ketinggian 1 km. Mereka menorehkan beberapa pencapaian teknik VTVL. Roket prototipe Nebula M yang dilengkapi dengan mesin pendorong 20 ton melakukan peluncuran hingga 1 km dan mendarat pada landing pad yang berjarak 25 meter dari tempat liftoff. Mendarat dengan akurasi 0,5 meter dari pusaran landing pad. Deep Blue Aerospace sudah menyelesaikan 7 kali uji coba pengapian statis dan 3 kali pengujian peluncuran, menjadikan Deep Blue Aerospace perusahaan kedua setelah SpaceX yang menyelesaikan semua tahap uji peluncuran dan pendaratan vertikal teknik ketinggian rendah.
Startup peroketan Cina dengan metode VTVL dan reusable juga menjanjikan biaya peluncuran yang jauh lebih murah. Mereka dapat menekan kos peluncuran hingga 70% dari teknik konvensional. Apalagi Deep Blue Aerospace memproduksi mesin roket Nebula M menggunakan cetak teknologi printer 3 dimensi. Luar biasanya medan pengujian berada di antara bukit, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesulitan dan kestabilan. SpaceX maupun New Shepard uji pada wilayah dataran luas, sontak membuat para pengamat peroketan dunia kagum. Dalam waktu dekat, Deep Blue Aerospace akan melakukan uji berikutnya, yakni ketinggian 10 km hingga 100 km. Pada tahun 2024, mereka akan melakukan peluncuran orbital perdana. Hingga hari ini belum ada negara selain Amerika dan China yang mendemonstrasikan metode VTVL. Amerika terdepan dan sudah beroperasi, sedangkan China tahap penyelesaian. Negara lain seperti India, Jepang, Rusia masih tahap wacana proposal. China dengan cepat mempelajari apa yang menjadi monopoli dan spesialis Amerika. Cukup 7 tahun jarak demonstrasi perdana SpaceX dan Link Space. Hanya saja yang membedakan startup Amerika dan China adalah kapital. SpaceX maupun Blue Origin beruntung sebab lebih mudah menghimpun dana hingga investor yang mempengaruhi performance perusahaan. Kesuksesan uji ketinggian 1 km tidak membuat semua kalangan menanggapinya dengan positif. Ada juga kalangan beranggapan bahwa perusahaan peroketan swasta Cina telah mencuri blueprint dari roket SpaceX. Namun hanya narasi yang tidak memiliki dasar dan bukti. Tentunya mereka hanyalah sekelompok yang memiliki energi yang sama, yakni anti kemajuan Cina. Andai kata semua bisa dicuri dengan mudah, tentu semua negara, semua perusahaan sudah melakukan hal serupa. Kemampuan Cina memang luar biasa. Amerika bisa apa, Cina pun bisa melakukannya. Nah, kalau Cina membuat sesuatu, apakah Amerika bisa? Link Space dan Deep Blue Aerospace akan menuntun perusahaan peroketan swasta Cina menuju era VTVL, reusable, low cost, dan efisiensi. Kedua startup dipimpin anak muda, ilmuwan muda, dan semangat kapasitas yang besar. Link Space sukses menguji VTVL berbahan bakar cair Kerolox dan akhir tahun akan menguji yang berbahan bakar cair Metalox. Sedangkan Deep Blue Aerospace masih tetap fokus pada bahan bakar cair Kerolox. Bahan bakar cair Kerolox sama seperti yang digunakan pada SpaceX Falcon 9. Kedua perusahaan swasta yang minim keuangan namun memiliki energi yang besar masuk jajaran perusahaan peroketan modern dengan metode VTVL setelah SpaceX dan Blue Origin. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa kembali sobat di topik selanjutnya. Salam all about China.